Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di kandang kebonan. Ini umurnya 20 hari. Ada yang umur 17 hari juga teman-teman. Karena ini dulunya selesai 3 hari tapi kecampur ini. Karena ini kemarin sekatnya lepas jadi kecampur jadi satu. Berita hari ini teman-teman, penyakit gumboro atau yang biasa disebut dengan penyakit IBD atau bursa yang menyerang kekebalan tubuh ternak bebek. Ini beberapa peternak di daerah saya sini, bebeknya mengalami penyakit itu teman-teman, gumboro, yang menyerang pada umur 15 hari sampai kurang lebih umur 4 mingguan. Untuk gejala awalnya saat baru diturunkan dari box brooding, selang 2-3 hari setelah turun, itu bebek mengalami seperti pilek, tahu ya, seperti orang pilek seperti itu. Nah, lalu disertai dengan berak kapur dan kejang-kejang teman-teman. Nah, itu ciri-ciri awal apabila bebek atau ternak unggas terserang penyakit yang namanya gumboro. Nah, coba itu kalau pengalaman saya dulu di ayam teman-teman, itu apabila bebek atau unggas terkena penyakit gumboro, coba pada kulit paha yang mati teman-teman, bebek yang mati, coba kulit pahanya itu disobek. Kalau itu ada bintik-bintik berwarna merah, udah fix, jelas pasti itu terkena penyakit gumboro. Makanya kalau mereka sebelum mati pasti akan kejang teman-teman tubuhnya, kakinya kaku, kejang. Lah itu karena sistem kekebalan tubuh, otot mereka, ginjal mereka itu sudah rusak teman-teman, sehingga mengalami kesulitan bernafas dan akhirnya akan mengalami kematian yang massal teman-teman, atau kematian yang cukup banyak. Nah, itu memang banyaknya itu pada umur-umur 15 hari ke atas teman-teman, itu rawan-rawannya. Saya juga baru pertama ini di peternakan bebek pedaging, 3 tahun saya beternak, baru sekali ini kena yang namanya wabah gumboro. Nah, untuk pencegahannya atau untuk mengurangi tingkat kematian yang massal itu teman-teman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa menyemprot desinfektan. Tahu ya, desinfektan itu kita semprot kalau pagi sepagi mungkin, kalau sore usahakan sore menjelang malam atau malam hari saja teman-teman, jangan sampai siang. Karena pada saat siang ini kelembaban itu cukup mempengaruhi dari penyakit ini teman-teman. Jangan sampai suhu di dalam kandang lembab kita malah semprot, itu malah menambah atau memperburuk keadaan mereka. Kecuali kalau kandang close house. Kalau kandang close house kan suhu sudah diatur sedemikian rupa, jadi suhunya itu tidak naik turun, akan konstan seperti itu. Nah, ini kandangnya kan open, kalau panas ya kepanasan, kalau dingin ya kedinginan. Itu susahnya kalau kita memakai kandang open house. Apalagi kandang saya ini sistemnya estafet teman-teman, bukan estafet sih, tapi satu kandang ini ada beda umur seperti itu. Jadi akan rawan sekali penyebaran bibit penyakit itu dari kandang yang besar ke kandang yang kecil seperti itu teman-teman. Nah, untuk pengobatannya kita bisa menggunakan yang namanya obat gumbornal, dan kita bisa memberi gula merah teman-teman. Gula merah, atau yang kalian tidak mau ribet, kita bisa memberikan yang namanya sorbitol atau ATP. Nah, itu fungsinya untuk menambah energi mereka biar kebal teman-teman. Kita mencoba untuk meningkatkan kekebalan tubuh mereka dengan memberikan gula merah tambahan energi biar nanti tidak gampang kena penyakit teman-teman, atau penyakit mudah masuk ke dalam tubuh mereka. Nah, ini juga baru akan saya kasih obat gumbornal teman-teman. Kalau kalian bingung, ini seperti ini contoh gambarnya gumbornal dan sorbitol. Kalau yang murah ya kita bisa memberikan yang namanya rebusan gula merah teman-teman, sebanyak 2-5% dari konsumsi air minum mereka. Kalau misalkan kita memberikan air minum di galon yang 3 literan itu, ya dikalikan 2-5%. 5% dikali 3 liter itu berapa? Coba dikalikan sendiri teman-teman. Itu coba diberikan rutin teman-teman, minimal 3 hari sampai benar-benar mereka sudah sembuh. Karena ini penyakitnya, ya Allah, serius teman-teman, ini sangat-sangat mematikan. Nah, seperti ini contohnya bebek yang sudah terserang penyakit gumboro. Nah, kalau mereka tidak kuat kekebalan tubuh mereka, dia akan kayak
telentang, lalu mereka akan kejang teman-teman, dan kepalanya dan kaki itu akan sangat kaku. Nah kalau mereka tidak tertolong, ya udah pasti mati teman-teman. Jadi usahakan kalau ada bebek pedaging yang seperti itu segera kalian pisah teman-teman. Kalian pisah langsung semprot saat pagi ya pagi, kalau malam ya malam, jangan sampai saat panas-panasnya ya. Ini cukup belajar kita dari pengalaman saja teman-teman, karena kita menggunakan kandang open house. Nah mungkin itu saja teman-teman pembahasan video kali ini tentang penyakit gumboro yang sedang rame-ramenya ini di peternakan bebek pedaging ataupun peternakan unggas-unggas yang lain ini. Karena memang musim panas ini, kalau malam sangat dingin dan saat siang ya panasnya Masya Allah ini. Oke, mungkin apabila video ini bermanfaat silahkan kalian like, komen, dan subscribe channel ini agar semakin berkembang. Terima kasih, sampai jumpa di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.